Israel dan Hizbullah punya tujuan masing-masing ketika melancarkan serangan baik lewat udara maupun siber seperti ledakan pager pada 17 hingga 18 September 2024. Kedua pihak kini tengah memasuki fase perang baru dalam konflik mereka setelah saling berbalas serangan udara sejak Oktober 2023. Yang menjadi pemicunya adalah ledakan pager dan walkie-talkie milik Hizbullah yang dilakukan oleh Israel. Serangan itu menimbulkan karut-marut di kelompok asal Lebanon itu. Sementara Israel Defense Force atau IDF juga sudah mulai memobilisasi pasukannya dari Gaza menuju Israel Utara. Lalu apa sebenarnya tujuan besar yang ingin dicapai oleh Israel dan bagaimana dengan tujuan dari kelompok Hizbullah? Israel punya dua misi utama dalam pertempuran melawan Hizbullah. Misi pertama adalah mengembalikan penduduk Israel Utara ke rumah mereka dengan selamat. Dilansir dari BBC, sejak saling serang pertama pada tanggal 8 Oktober 2023, sekitar 60.000 orang dievakuasi dari Israel Utara. Adapun tujuan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Kamis 19 September 2024. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. Pernyataan Gallant ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sehari sebelumnya. אני כבר אמרתי, אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, וכך בדיוק נעשה. Bahkan penghentian serangan Hizbullah di wilayah utara negara itu untuk memungkinkan penduduk kembali ke rumah mereka sudah menjadi tujuan perang resmi. Namun Tel Aviv tidak puas dengan hanya mengembalikan penduduknya ke Israel Utara. Juru bicara pemerintah Israel David Mencer pada Kamis menjelaskan pihaknya akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memulihkan keamanan di wilayah utara negara itu. Israel is responding with force to this aggression by Hezbollah. We will use all means necessary to restore security to our northern border and to safely return our citizens to their homes. We will respond with force to this unprovoked aggression from Hezbollah. Perang besar-besaran dengan Israel dapat menghancurkan Lebanon yang telah terjerumus dari satu krisis ke krisis lainnya. Lalu bagaimana Hizbullah menanggapi situasi yang terjadi? Serangan pager dan walkie-talkie yang melukai ratusan orang membuat Hizbullah terjerembab dalam situasi kacau balau. Hizbullah menggambarkan serangan itu sebagai pelanggaran keamanan paling serius dalam sejarah kelompok di Lebanon tersebut. Tetapi meski menewaskan beberapa anggota dan melukai ratusan lainnya, serangan itu dilaporkan tidak melumpuhkan Hizbullah. Malah, di tengah suasana sulit itu, Hizbullah berniat balas dendam atas serangan tersebut. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada Kamis menyebut Tel Aviv melanggar semua aturan hukum dan garis merah dalam operasi itu. Bahkan Nasrallah tak hanya menyebutnya sebagai tindakan kriminal, tapi juga genosida. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي تم استهداف آلاف أجهزة البيجر وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. لم يكترث لأي شيء على الإطلاق، لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قانونيا. ماذا يمكن أن نسمي هذا العمل الإجرامي؟ هو عملية إرهابية كبرى؟ هو إبادة جماعية؟ هو مجزرة؟ نحن سنتبنى مصطلح مجزرة
الثلاثاء ومزرة الأربعاء أو مزرتي الثلاثاء والأربعاء. Serangan udara harian juga terus mereka lakukan meskipun ada serangan terhadap alat komunikasi. Pada Rabu, Hizbullah melakukan serangan roket yang menyasar posisi artileri Israel. Nasrallah memastikan pihaknya baru akan berhenti menyerang ketika agresi di Gaza diakhiri. Ya, tujuan Hizbullah menyerang Israel adalah solidaritas terhadap kelompok Hamas di jalur Gaza. السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة وعلى قطاع غزة وتبعا على الضفة الغربية. هذا الطريق الوحيد، غير هيك ما في شيء. لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان إلى الحدود أبدا إن شاء الله، بل بالعكس ما ستقدمون عليه سيزيد تهجير السكان في الشمال. Perbatasan Israel-Lebanon menjadi titik api baru yang tersulut dan terbakar. Tiap pihak punya tujuan yang ingin dicapai. Di satu sisi, Israel ingin mengembalikan warganya kembali ke Israel Utara, sekaligus memastikan tak ada ancaman lagi di wilayah itu. Sementara Hizbullah ingin menunjukkan dukungannya terhadap Hamas di jalur Gaza dengan menyerang Israel. Selain itu, tujuan Hizbullah juga untuk balas dendam atas luka akibat ledakan alat komunikasi yang disebut bagai pedang yang menembus langsung ke jantung kelompok tersebut. Sejumlah pengamat menilai kedua pihak masih menahan permusuhan untuk menghindari perang skala penuh. Namun, ada kekhawatiran bahwa situasi bisa menjadi tidak terkendali. Pada akhirnya, tujuan mana yang akan tercapai? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.